Bal, ini yang pertama kali gua nyobain mobil BMW gua bawa. Seumur hidup gua, sumpah katro gak lo? Asli. Serius lu? Oke, ngobrol otomotif kali ini gue bareng Iqbal di showroomnya Iqbal, dan kita akan membuktikan mobil tahun 90-an dengan cc rendah apakah sehot yang kita obrolin kemarin gitu, Bal ya? Siap. Lo harus cobain gimana sih rasanya BMW tahun 90-an. Oke. Nah, kebetulan kan dapat kilometernya baru 35.000 kan. 35.000. Nah, itu kompresinya masih bener banget, kaki-kaki masih bener banget gitu-gitu. Iya. Oke. Jadi beda. lo cobain. Itu beda tuh ya, sama yang sudah dilakukan restorasi. Beda. Oke. Seperti yang pernah kita ngomongin tuh kan. Yes. Restorasi sama asli pabrikan tuh beda. Nah, Oke. ini masih pabrikan semua. Ini masih pabrikan. Masih Gila lo, pabrikan. tahun 97 sampai sekarang udah sekian puluh tahun. Kilometernya masih 35.000-an. 35.000. Oke. Gue belum tahu gitu ya, dan gue akan tahu ketika sudah merasakan. Makanya kita mau test drive ya, Bal? Iya, Yoi. kita keliling-keliling. Jadi let's go, langsung kita cobain ya, Oke. test drive. Yuk. Oke, kita akan tes. Gue sih jujur aja, dan gue udah lama banget gak pakai mobil kopling. Oh gitu ya? Iya. Ya ampun. Ini kanan, Bal ya? Kanan. Kalau kanannya wiper, kirinya sen. Oke. Kalau Eropa gitu. Iya. Ini Balik kita ya? matiin aja. Ini tipnya aja masih ori. Oh gitu ya? Iya. Ini pokoknya interior masih... Masih bawaannya semua. Masih bawaannya semua. Gue masih penyesuaian nih. Iya. Ini udah IPS power steering ya? Apa masih... Kalau dia nggak Belum ya? elektrik, nggak elektrik, cuma Belum power ya? steering biasa, pompa Oke, power steering. pompa ya? Dulu tuh gue inget Aha. bokap gue punya mobil kayak gini, rasanya sama. Oke. Jadi pas kemarin gue ngeliat mobil ini, terus gue cobain, gila ini nostalgia gue banget. Dan gue Dulu bokap lu beli baru ya? Beli Tahun baru. 97 ya? Iya. Masih SMA dulu, Bal ya? SMA. Oke. Nah apa-apa tuh suruh gue mulu lah pokoknya kalau ke bengkel gitu-gitu. Oke. Bal bawa Iya. mobil nih gini segala macam gitu. Kalau dulu bener mahal, Den. Gitu ya? Dulu Ini beneran mobil. mahal tuh. Maksudnya Beneran harga mahal. mobilnya atau Spare partnya? spare partnya ya? Iya. Oke. Beneran mahal tuh dari zaman dulu. Nah ini AC-nya adem nih. Adem nih AC. Kunci, Den. Ceklekin aja. Nah, Bal, ini yang pertama kali gua nyobain mobil BMW gua bawa. Seumur hidup ya? gua, sumpah katro gak lo? Asli. Serius lu. Tapi dari Gua situ langsung jadi bawa. seneng pasti. Oke. Karena enak. Karena banyak E36 yang rebuildan atau Oke. yang udah kilometer udah banyak ya. Rasanya nggak gini, Den. AC-nya nggak gini? Rasanya nggak gini. Oh, rasanya ya? Rasanya nggak gini. Oke. Rasanya tuh iya sering lah gua ngerasain gitu. Iya ini yang paling enak. Oke. Ini bicara tahun 90-an atau gimana nih? BMW 90-an? Iya 90-an, 97 Oke. yang kayak gini nih. Banyak yang ngerasanya nggak kayak gini. Oke. Dari kaki-kaki masih yang cetes-cetes gitu-gitu. Oke. Tapi sejauh ini kalau sektor kaki-kaki, sepengecekan lo ini mobil masih... Orangnya ganti baru semua. Oh gitu? Dan semuanya orangnya ganti di itu. Yang semuanya ori semua. Oke. Ini kanan kita ya? Karena bebas aja mau kemana. Gue nggak tahu kemana nih kita. Puncaknya punya. Ini kanan kiri, Mal? Kiri Lihat, aja lah ya. Kiri ya? Kiri ya. Oke. Oh, kita mau masuk tol nih ya? Masuk tol. Oke. Kita mau tes, teman-teman. Masuk tol. Yang Mobil arahnya yang macet kilometernya low banget. 35 ribuan. Nih, tepatnya 36 ribu. 253 tuh. Gokil, habis. Yang nggak macet kali ya? Yang nggak macet ya? Bal, ini kalau misalnya ini mobil E36 ya? E36 BMW tahun 97. Isu di luar sana yang lo tahu banyak orang worry pelihara ini mobil tahun 97. Kebanyakan. Apa yang lo tahu, Bang? Yang kebanyakan yang sekarang ini perbaikannya udah banyak.
Jadi orang tuh banyak kayak kemarin ada salah satu temen gue juga tuh beli E36 kayak gini harga cuma 50 juta, beresinnya udah 70-80 jutaan. Oh my god. Gitu, sampai yang ngerintil tuh diinin. Nah, yang kayak gitu-gitu akhirnya banyak orang tuh yang E36 pasti namanya mobil tua ya, dan tahun 90-an kayak gini, wah pasti banyak nih beresinnya gitu-gitu. Terus udah gitu juga overheat. Iya, lurus ya? Lurus sih. Overheat. Nah, biasanya kalau overheat kayak gitu biasanya dari mesinnya bloknya udah banyak yang kropos. Udah banyak yang kropos. Akhirnya nyebrang lah, gitu-gitu. Nah, ini banyak. Kayak E36 kayak gini banyak. Yang posisi yang kasusnya yang kayak gitu banyak. Iya. Oke, kalau ini nggak overheat ya? Enggak. Sejauh ini makanya kita tes nih. Iya, makanya kita dingin, cobain. adem. Ini gue mau ngomongin yang ini nih, Bal. Ini kaca film nih. Ini kaca film, lo kasih kaca film atau enggak? Kasih kaca film. Oh, kasih kaca film ya. Tapi yang tipis cuma 20% ya. Gitu ya. Eropa kan dia bawaannya kan kayak udah gelap ya, ya nggak sih? Biru-biruan ke biru-biruan gitu. Sama mobil tahun 90-an juga sama mobil Jepang rasanya beda banget pasti. Beda ini. Ya kan? Beda sih. Ya kan? Karena dulu tuh pas bokap punya ini, kakak gue yang cewek tuh punya Grand Civic. Grand Civic. Grand Civic. Ya rasanya beda lah. Iya. Terus kakak gue tuh yang cewek tuh selalu dikasih mobil Jepang sama bokap. Oh gitu. Jadi Grand Civic, Starlet, terus pokoknya mobil Jepang mulu, nggak pernah dikasih mobil Eropa deh. Gitu. Yang dikasih Eropa tuh gue sama abang gue. Gitu. Abang lu pakai BMW juga? Pakai BMW juga, pernah pakai Mercy juga, gitu. Nah, jadi kakak gue tuh yang cewek itu selalu dikasih mobil Panther. Gitu ya, namanya cewek kan ya, nggak ngerti apa-apaan asal jalan gitu. Jadi gue tuh dulu tahun 90-an tuh gue compare gitu loh, Den. Starlet baru, rasanya gini ya. Pas gue pakai BMW-nya bokap, enak banget ya gitu. Terus dulu ganti Grand Civic, rasanya gini ya. Pas pakai BMW-nya bokap, enak banget ya. Nah, era tahun 90-an tuh dengan seumuran yang sama rasanya enak banget. Emang beda lah ya. Iya. Kedapnya ini lah, lo dengerinnya kedap banget ya? Betul, kedap. Kedap banget. Kedap banget sih ini. Dan tahun 97 itu nih kayak udah ada ini spionnya ini elektrik nih, Den. Ini elektrik? Ini kan ada lubang nih. Sensornya. Kalau sinar matahari atau sinar dari lampu belakang dia masuk ke dalam sini, dia akan ngeredup. Seriusan? Iya. Akan ngeredup dia. Jadi nggak silau. Nah, di Jepang kan belum ada. Bal, indikator di speedometer yang untuk melihat ini overheat yang kanan ini kan ya? Yang kanan. Yang kanan ini ya? Yang kanan. Ini kalau tengah-tengah posisinya masih aman? Aman. Harusnya nggak yang Agut turun ke kiri, nggak? Enggak. Kalau E36 harus yang mendingan muter ke sana lagi aja dulu. Sampai ujung, ntar baru masuk ke kanan. Oh gitu. Jadi masih aman segini ya, tengah-tengah ya? Antep sih so far ya? Iya, lo cobain di tol enak banget ya. Di tol enak banget. Kayaknya udah jarang ya nyari E36 yang low KM kayak gini, Bang. Susah banget. Susah nggak sih? Susah banget. Dulu pernah ada warna hijau. Warna hijau, tapi mobilnya di Padang, kita yang kiri. Kiri. Mobilnya di Padang, kilometer seginian, kita kiri deh. Kiri? Kiri. Mobilnya di Padang. Itu gue minta fotonya semua lengkap banget ya. Bagus dari foto aja kan gue udah bisa ngeliat ya. Wah, ini bagus nih gitu. Iya. Cuma harganya gila sih. Itu di atas cepet atau di bawah cepet? Masih di bawah cepet? Di atas Pego. Di atas Pego? Di atas Pego. Sama nih, tahun 97? Tahun 97. 97 sama ya? Dia nggak punya manual matic-nya ya, Bal? Jadi gini, di E36 itu yang matic itu yang 2000 cc sama 2500. Kalau yang di tahun yang sama ada? Ada. Kalau 318 gini, yang matic yang tua tahun 92. 92 93. Nah, itu ada matic-nya 1800. Tapi kalau selebihnya di atas itu 318 semuanya manual. Kalau yang matic-nya itu yang 320 sama 325. Wah, duren tuh, Den. Lu suka duren gak sih? Banget. Dan gue bingung, ini ngomongin duren ya. Kalau gue belinya di Bogor, kepala gue langsung puyeng dan gue memutuskan, kolesterol gue tinggi ketika gue makan durian. Ketika gue ke daerah, masih gue gawe tuh waktu sebelum resign. Ketika gue ke daerah ke Padang Sidempuan. Jadi dari Medan itu kalau darat tuh 10 jaman lagi dah. Padang Sidempuan. Di situ kan durian banyak ya.
Itu gue nggak kenapa-napa, Bal. Karena tanahnya beda. Iya. Mungkin yang di Bogor pada di karbit apa gimana kali ya? Iya, bisa jadi ya. Anjir, gue bilang. Gue dipaksa jadi ceritanya, udah makan aja durian. Tapi gue enggak, saya kolesterol tinggi loh. Emang durian bisa kolesterol jadi tinggi? Enggak lah. Itu durian palsu kali, dibecandain kan. Udah makan gitu? aja. Jadi bercandain gitu kan. Udah enggak, ini sih matang di pohon, nggak mungkin, pusing. Jadi gitu udah ya? disediain gitu sama orang cabang gitu ya. Gue makan ternyata kagak kenapa-napa. Nah, kembali ke laptop pada mobil E36 tahun 97 ini. Nah, ini teman-teman lagi gue pakai macet-macet nih. AC-nya tetap dingin gitu kan. Tidak overheat. Apakah kondisi seperti ini hanya terjadi pada mobil yang gue pakai aja karena mobil ini terawat? Apakah tidak terjadi pada mobil kalian yang pelihara gitu? Gue nggak tahu deh. Kebanyakan sih udah enggak. Cuma kebanyakan tuh ada eranya tuh saat itu E36 tuh overheat mulu gitu. Oh gitu. Nah, sekarang sih udah banyak yang bisa nanganin ya. Ini lampu merah buat ke kanan ya? Lurus enggak ya? Enggak, lurus enggak. Naik mobil BMW klasik gitu. Terus mobil-mobil klasik, Jepang klasik gitu-gitu tuh. Enaknya tuh diliatin orang, Den. Gitu ya? Iya sih. Apalagi bersih, kinclong, berdirinya tinggi gitu. Iya. Itu pasti diliatin orang deh. Angkeringnya tuh enak gitu ya? Nggak apa sih, bongkok karena kan apa sebutnya? Kalau kilometernya kecil, itu berdirinya aja udah beda, Den. Gitu ya? Berdiri mobilnya tuh beda, karena dari tower-towernya tuh belum goyang gitu. Kebanyakan E36 tuh bukan E36 aja, E30, E36, bahkan E46 juga udah ada yang udah nggak bagus. Itu towernya tuh, tower sasisnya itu udah miring sebelah, jadi mobil tuh nggak berdiri gitu, nggak tinggi gitu. Oke. Wah, itu harus punya pengalaman tuh bisa melihat mobil itu tuh. Nangkringnya enak nggak gitu? Iya, benar. Lo lihat deh mobil-mobil, gue kan suka, ya karena dulu kan gue kan sering rebuild ya, E30, E36 gitu-gitu. Gue tuh sampai ngeliatin iklan-iklan tahun 97 gitu, iklan-iklan mobil ini waktu pertama kali keluar gitu-gitu kan gitu. Nah, gue lihat kok tinggi-tinggi banget ya mobil ini, kenapa ya kok setiap BMW yang gue beli itu pasti udah rebahan gitu, udah turun gitu. Nah, ternyata setelah gue pelajarin itu dari tower sasis. Kalau mobil yang udah capek, tower sasisnya turun. Sering ngayunan. Ya pokoknya jarak tempuh lah. Jarak tempuhnya 200.000, 150.000 itu rata-rata udah turun. Jadi dia udah nggak bisa menopang badannya gitu loh. Ibaratnya kita kayak backbone gitu loh. Iya. Kalau udah tua kan makin lama makin nunduk kan, bungkuk gitu. Banyak banget kasus. Kemarin kalau untuk meremajakan itu tower sasis ya? Tower sasis. Coba tower sasis itu kan harus ganti sasis. Oke. Iya, nggak bisa. Dia nempel nempel di sasisnya. Kemarin gue nge-rebuildin ada namanya si Brian tuh E36 juga sama. Dia tuh sampai nanya, "Mas, kok mobil biru ini bisa tinggi banget ya?" Punya gue nggak bisa karena tower sasis lo udah kena. Gue bilang. Akhirnya gue ukurin. Nih, lo ada berapa senti nih? Lo geser sebelah kiri, sebelah kanan juga harusnya berapa senti gitu. Nah, kalau ini kan masih sempurna banget. Dan itu mempengaruhinya kemana-mana, ke kaki-kaki, mempengaruhi ke berdirinya, mempengaruhi dari bumpinya. Iya. Gue pikir kalau turun begitu bicara pernya aja. Enggak. Per shock breaker gitu enggak ya? Enggak. Tower sasis. Kayak kalau beli E30, E36 cek tower sasis deh. Kiri kanannya tuh dicek. Tapi apa yang lo rasain? Ya so far sih enak ya. Tapi memang karakter kalau misalnya gasnya dia harus agak sedikit ditekan gitu, agak dalam sedikit memang gini ya, Pak. Karena dia pedal gasnya nggak gantung. Kalau mobil Jepang kan gantung gini. Kalau dia nempel di bawah kan. Gini dia gini. Iya. Kalau mobil Jepang di atas. Itu begini di atas. Gantung. Jadi begini. Jadi lebih enteng. Kalau di Eropa tuh rata-rata memang dia nempel di bawah. Jadi lo nekennya bagian atasnya biar agak enteng. Kalau ngomongin konsumsi BBM dia masih dapat berapa, Bang? 1.8-an lah. 1.8-an ya? 1.8 kurang lebih. 1.800 cc ya? Dan enaknya mobil kayak gini ya lo pakai petrolhead juga bisa. Oh gitu, Bang? Iya. Sama ini tuh penyakitnya airflow. Airflow? Kenapa tuh, Bang? Airflow-nya dia kadang-kadang ngayun-ngayun. Kalau baru hidup ya. Baru dipanasin.
idle up. Oke. Masalah. Nah, kita masuk tol sini. Ini. 200 deh, lari deh. 200 lah pakai BMW. Jantung gue sekarang udah katro sih asli sih. Pakai BMW 80, 200 lah. Gue nggak tahu kenapa ya, tipe gue tuh kayak kalaupun ngebejek tuh tipenya kayak pelan-pelan. Oh iya, itu yang benar. Iya nggak sih? Itu yang benar. Kalau langsung dus. Ya, nyiksa mobil itu mah, ngerusak mobil namanya itu mah. Oke, kita masuk tol nih teman-teman nih. 200 lah. Lu top speed lu kalau ngebejek mobil tergantung mobil juga sih ya kadang ya. Nah, F30 pernah 180-an, hampir 190 F30. Oke. Oh, dulu gue pernah bawa E36 kayak gini, tapi 323. Jakarta Bandung tuh waktu itu 45 menit. Wah, lo gila lo, Bal. 45 menit. Wah, gila itu kenceng sih. Ini gue masukin gigi 5 ya. Masukin aja. Pakai minta izin lagi. Pakai minta izin lagi. Ya, so far kedap sih nih, beda nih. Iya. Iya. Gua compare sama Altis gua. Altis lo 2000? 1800 cc. 2000 berapa? Oh, tahunnya 2002. Kaki-kaki enak, nggak kelatak lutut gini. Enak ya? Iya. Kayak ngambang gitu. Iya. Kayak ngambang gitu. Dan badan kita rest gitu loh, Den. Iya. Gue sih nggak tahu ya, gue nggak ngomongin mobil lain, cuma yang Iya. Gue selalu pakai BMW itu badan gue rest gitu. Oke. Nggak capek gitu. Oke. Kaki bisa rest, tangan gitu. Wah, nih setirnya juga no issue lagi, Bang. Lurus. Oh, lu lepas enak ya? Iya. Iya kan? Ini apa yang udah lu lakukan? Nggak ada. General check up apa yang udah tuh lu? pas gue awal beli, nah ini ya, Ah. gue pas beli ini kan kondisi udah gini ya. Ah. Itu gue cuma ganti koil aja karena pagi-pagi tuh waktu itu berbet gitu. Oke. Koilnya berapa biji? Dia koilnya jadi satu. Oh, jadi satu. Koilnya jadi satu. Oke. Beli yang ori 1 jutaan Berapa biji? lah. Berapa duit? 1 jutaan lah. Tuh kalau beli mobil tuh yang Ini bener. lurus, Bang? Lurus saya sampai habis. Oke. Nah, akhirnya lu ganti. Gue ganti. Nah, ini yang sering gue kasih tahu ke teman-teman lah gitu. Kalau beli mobil Eropa, BMW atau mobil Jepang gitu, cari yang benar-benar bagus. Lo akan perbaikan lo akan minim banget. Oke. Gue tuh mobil ini cuma moles, terus sama ganti koil udah that's it. Oh, gitu Nggak doang ngapain lagi. Kalau orang bilang, Mas, gue E36 gue beli udah 10 juta benerin segala macem gitu-gitu. Ya, karena belinya nggak benar gitu. Oke. Kondisi mobilnya yang nggak bagus. Kalau kondisi bagus udah begini doang udah. Iya. Ban baru, kaki-kaki baru. Ya jadi gue mau ngapain lagi coba? Oke. Iya. Mau ngapain lagi gue? Electrical BMW kan lo jangan terlalu cuek gitu ya. Nih, lo pasti nggak ngerasa kalau ini kita udah lari berapa? Iya, 120 ini. Iya kan? Nih BMW itu begitu, Den. Bener. BMW nggak tahu loh, udah 140, udah 120 gitu. Karena dia kedap ya. Dan getaran di getaran di setir pun nggak terlalu. Nggak, jadi kita nggak berasa udah gitu, ngebut ya. Nggak berasa aspalnya gitu. Iya. Kalau mobil yang kondisi kurang atau mobil yang lain ya gitu, kan getaran aspal tuh berasa di setir kan. Betul. Kalau misalnya usia pakai ini kan udah 97 ya, 97 walaupun KM-nya rendah. Apa yang perlu diperhatikan, Pak? Bicara electrical. Ini juga kan udah ECU kan, udah pakai ECU juga gitu udah. kan. Kalau di BMW, walaupun kilometer kecil kayak gini dari tahun 97 sampai sekarang, kalau masih kilometer kecil itu electrical jarang, Den. Karet-karet, terus karet kaki, rubber-rubber di kaki, itu yang sering kemakan. Tapi kalau tahun 97 gini, dia tuh nggak terlalu masalah banget sama electrical. Oh gitu ya? Nggak terlalu masalah banget kayak nggak mobil ini ya? Yang harus akinya apa gitu, sebenarnya E36 nggak terlalu gitu. Ini kalau ngomongin BMW, untuk purna jual, maksudnya kalau misalnya ngejual mobil ini terbilang mobil yang cukup kacang goreng di BMW atau banyak diminati nggak sih mobil ini? Banyak. Okay. Banyak newbie itu nyarinya E36 M46, gitu. E36 M46. Oke. Oh, jadi gue better kalau mau pelihara BMW untuk newbie ini coba ini. Iya, E36 M46.
Nah, apa alasannya Bang? Karena ini nggak terlalu jelimet pihak karena elektrikalnya. satu, elektrikalnya nggak jelimet. Oke. Yang kedua, spare partnya murah banget. Oh masa? Spare partnya murah banget. Contoh? Spare partnya. Contoh Spare part apa kayak nih? sok deh, nggak nyampe 1,5 aja depan. Oke. 1,2, 1,1 gitu. Dan itu beragam ya. Ada juga yang di bawah sejuta. Murah banget. Kayak Yaki masih enak sih menurut gue. Orangnya ganti baru. Oke. Kalau ini udah ganti baru ya? Udah ganti baru. Nah ini kayak gini aja dia ganti-ganti karena udah karet-karet busing-busingnya Iya. segala macam kan pasti udah habis ya. Iya, iya. Udah udah keras lah, udah keras. Oke, betul. Oke. Nah, kita muter balik masuk Iya. lagi deh. Nih kebanyakan kalau E36 kebanyakan lagi keadaan berhenti kayak gini, dia ngayun tuh RPM-nya. Oh gitu. Oke. Itu kayak gitu disebutnya pincang nggak sih? Bukan pincang, kalau pincang nggak bisa digas. Oh gitu ya? Kalau pincang nggak mau gitu ya? Oke. gitu. Nah ini dia ngayun. Nah itu kenapa tuh kalau itu? Idle up, airflow, Oke. selang vakum. Kalau didiemin, pengaruhnya kemana ntar? Nggak enak aja pakai mobilnya. Oh gitu Jadi ya? gitu-gitu. Oh, naik oke. turun. Ini kan anteng banget diem tuh. Betul, betul. Nah ini bisa Kayak dilihat mobil nih. baru aja. Ini bisa dilihat nih teman-teman. Ini posisinya gue lagi ada lampu merah. Semuanya stay jarumnya tuh. Oke, kilometer 36.000 sekian. 507 betul Bang? 507 tuh Tripnya? tripnya. Oke. Oke. Ya audio masih masih kaset. Iya, Ini iya. kebanyakan kalau yang ini udah Ini nggak masih ada. bawaan ya Bal? Dulu kayak Masih gini. bawaan, begini. Wih, masih original semua loh. Teori ya. Biar ganti ya di sini. Oke. Konvensional. Ini Ini jam. berfungsi nih Bal? Berfungsi. Oh iya. Oh iya, Iya. bener loh. Wah lucu nih. Masih Anjir. gini. Oh bukan tambahan lo ya Bal ya? Enggak, bawaannya semua masih bawaan pabrikan ini. Oke oke. Manual ya. Oh ini nggak malu nggak digelapin ya? Enggak. Dia emang redup gini ya? Iya, jadi dia Iya, kalau iya. dia Nggak silau. kena inian dari luar, dia Iya, bakalan iya. ngeredup sendiri. Oke. Ini makanya agak kuning kan? Karena kan kaca ini terang kan? Oke. Ini kanan kiri Bal? Wah, gua nggak ngerti deh. Cawang. Oh tapi motor masih masuk. Gue tuh seneng dengan, ini lurus juga nyampe nih Den. Oh gitu. Lurus aja? Ini nembusnya gue juga baru kali. Oke. Oh ini nembusnya, iya ini lurus aja, Lurus ya? lurus aja. Oke. Oh, jalan biasa kali ini. Kalau apa? Gue lupa gue mau ngomong apa. Gue lupa mau ngomong apa. Yang gua rasain ya ini mobil. Iya. Feel yang orang yang lu nggak pernah nyetir mobil Iya, Eropa. iya, terus Eropa. apa yang lo rasain? Iya, yang gua rasain ya. Ya gua awam ya sama BMW. Ini pertama kalinya jujur Bal, gua pakai BMW. Yang gua rasain, gua pertama kali pakai BMW tahun 97. Ya di mobil ini kedap ya. Kedap, terus antep di apa sih antep tuh Bang? Bahasa Antep tuh apa ya? antep aja gitu kayak Iya. nggak apa ya Pak apa Nggak limbung, ya? nggak limbung. Oh, nggak limbung di jalanan tadi khususnya di tol. Iya. Di tol kilometernya apa jarak tempuh ketika udah 120 tadi 130 km per jam gua nggak ngerasa kayak ngebut karena memang minim getaran juga itu mempengaruhi sehingga gue juga ya udah sih selalu aja gue gas terus kalau misalnya berasa mungkin tuh 120 aja, iya. benar kayak gitu kali ya Iya. kondisinya di mobil ini masih enak sih ya jadi gue masih nyaman aja gitu Nanti kapan-kapan kalau ada E36 yang lain lo cobain. Gitu ya. Jadi lo tahu compare-nya. Betul. Iya kan. Kadang-kadang kan yang gini, oh gini gitu kan. Bener, gitu. karena gue nggak tahu compare. Kadang nggak tahu compare-nya nggak bagus gimana. Bener. Gitu. Ini putar balik nggak? Lurus aja. Kalau tangkinya nih kapasitasnya berapa liter loh? 40-an ada? Lebih. Oh lebih? 60-an. Oh gitu ya? Dan pajaknya mobil ini tuh 1 juta. Sejuta? Oh, oke. 1 juta pajaknya. Pajaknya 1 juta ya buset. Spare part murah. Boleh lah ya 18 mau gue pakai hati saya 19 malah. Iya.
Gue sih persisnya belum pernah ngukur ya. Oke. Belum pernah ngukur. Iya, Tapi iya. biasanya kilometer segini tuh biasanya bisa 1819. 1819. Karena gue berasa dari kompresi mesinnya juga masih sempurna gitu. Oke. Kan konsumsi bensin itu kan tergantung dari kompresi mesin. Oke. Kompresi mesinnya udah rendah, udah banyak yang jebol lah istilahnya gitu, udah nggak yang sesuai, itu pasti boros mobilnya. Betul. Tenaganya udah nggak full, Iya. seperti kapasitasnya dia, ya itu pasti boros. Enak sih ya. Setirnya masih original. Iya nih. Ini rata-rata Den, kalau yang udah nggak bagus nih udah gede nih. Oh gitu ya? Gede, Melembung gitu ya? melembung, Oke. karena kena panas. Iya. Kayak mobil ini nggak pernah gue jemur. Kalau BMW jangan dijemur lah. Oh gitu ya? Rusak dashboard. Ini juga lu kalau ngelihat yang lain nih Den, ini nggak mungkin sepucat ini nih dashboardnya. Ini kan masih pucat semua ya. Iya. Yang lain rata-rata udah kering banget. Udah kering, kalau nggak basah banget. Biasanya disemir. Oke. Nah, gue tuh nggak pernah mau kalau BMW itu disemirin. Jangan disemir ya? Jangan. Kenapa Bang? Agak... Dia meresap karena kan dia kulit nih. Oke. Dia kulit asli kan. Dia Oke. tuh meresap. Akhirnya baunya hilang. Ini mobil kan khasnya masih BMW banget. Oke. Baunya. Nah ini kalau atapnya nih? Ini udah pernah gantian nih. Pernah gantian. Ini juga gue lagi manggil orangnya. Manggil orang yang khusus BMW. Supaya? Mau ganti yang aslinya lagi. Aslinya kayak begini? Aslinya gini. Oke. Aslinya bludru. Cuma orangnya masih di kampung. Iya. Tapi yang atas begini enak dilap juga Bang kalau Enak. motor ya? Cuma gue nggak suka aja. Oke. Gue maunya balikin ke ori lagi. Oke. Nah itu gue nih kayak plafon gini aja ya sampai pilar. 3 pilar ini depan, tengah, belakang itu sama atas ini full. Itu 1,9 yang ori. Oh gitu ya? 1,9. Oke. Dan itu susah nyarinya. Oke. Berarti mobil ini yang sudah nggak ori cuma atap ini doang Bang? Cuma ini nih pernah diganti sama dia. Ini gue rasa juga orangnya tadinya mungkin plafonnya turun, dia nggak tahu harus ganti kemana kan. Oke. Akhirnya udah kulitin aja deh gitu. Oke. Nah kalau gue kan channel-channel semuanya kan tahu. Ada. Ya orangnya juga lagi di kampung nih, gue suruh datang dari kemarin. Oh gitu. Oh rencana pengen lu balikin lagi ya? Balikin ori lagi. Iya. Enak ya Den? Asik sih. Enak ya? Gokil nih. Luar biasa nih pengalaman pertama nih gue nih. Pakai mobil yang low kilometer. Ntar kapan-kapan kita bikin yang M46 tuh Den. Gue ada M46 kilometer 70.000. Oh gitu ya? Nah, Tahun berapa nah, kalau itu Matic tuh, jadi kita nggak ngeng nggak gitu. Nggak tahun 2003. Dan 2003 ya? Oke. Minggu depan lah, minggu depan. Oh boleh. Kita next episode nih. Iya. M46 ya? Iya. M46 tahun Ntar 2003. ntar bikin lagi pakai yang seri 5. Itu super nyaman tuh Den. Seri 5 ya? Oh, lu kan naik perahu tuh begini-gini tuh. Oh gitu ya? Iya, gua ada 3 kilometer 80.000. Pokoknya lo cobain lah mobil gua semua. Enak dah. Iya. Ntar artis dijual lama-lama. Bal gua tuker tambah deh. Boleh juga tuh. Nah, lo kan kalau manual gini, grrrr. Iya. Ya kan antara kopling sama gas kan harus penyesuaian ya kan. Kalau Matic kan enggak. Lo cobain tuh deh. Tapi so far bawa mobil gua nggak ngocok lah ya, nggak bikin pala puyeng lah ya. Enggak lah. Karena ada juga Bang, gaya bawahnya gua bilang, waduh. Iya. Kok ngeremnya puyeng-puyeng di pala gue. Apalagi kalau Grab itu Nah, ya, itu, kayaknya bener. kalau yang kurang Bener. tuh Mercy tuh. Nah, cuma ini kelihatan nih Den, ini kilometer pasti udah banyak. Oh, lu lihatnya dari mana ya? Udah kelihatan sama gue. Oke. Mobilnya udah turun. Itu ngeliatnya dari mana? Itu tinggi Bang. Ini turun ini. Oh gitu ya? Lo lihat dari jarak ban ke fender. Siapa tahu diturunin dia. Bisa jadi. Oke. Tapi dari badannya udah nggak enak. Oh, gua nggak ngerti sih. Gua masih belum ngerti sih. Gue tuh ngeliat mobil, gue lihat foto aja gue udah tahu Den ini benar apa enggak. Oh gitu ya? Ya karena tiap hari kerjaan gue begitu ya. Oke, iya sih. Ini pasti kilometer udah banyak. Yakin gue. Dan lo lihat deh, bodinya udah gelombang. Oh, oke. Iya. Sama BMW 36 itu kereket-kereket nih Den. Kereket. Kereket. Oke. Ini nih, dia antara kulit sama ini nyatu nih kayak gini-gini. Oke. Kulit sama kulit. Oke. Nah, tuh. Kereket gitu. Itu rata-rata tuh semua tuh. Oh, itu rata-rata bukan Ini kenapa-napa mending ya? banget bunyinya. Oke.
Kadang-kadang sampai kadang-kadang tuh gue nyobain punya temen gue tuh yang jalan biasa aja kreket. Bunyi mulu ya. Sampai nanya, "Bal, ini kenapa sih kalau E36 begini?" Emang E36 begini, gue bilang, karena kulit ketemu kulit. Kreket. Nah, terus kalau ngomongin ini mobil lu bandrol harga berapa, Bang? Cepet lebih. 125. Oke, 125 ya. Ya kalau ada yang mau nego lah. Oke. Iya. Oke. Tapi nggak akan nyesel orang beli ini. Iya. Gua aja beli udah mahal, Den. Oh, lu ya? Lu nih ngambil di Jakarta? Bandung. Oh, Bandung. Oke. Beli aja udah mahal gue. Ini platnya apa sih? Gue lupa deh tadi. B Jakarta ya? Gue ya beli BMW itu, gue tuh tidak pernah, ini mahal banget gitu. Gue nggak pernah berpikir itu, Den. Oh, kenapa? Karena ngeliat kondisi kali lu ya? Iya. Oh, gitu. Gue tuh bodo amat masalah harga. Bodo amat gue, selama gue berpikir gue suka, udah gue beli gitu. Dan karena gue udah banyak belajar gitu loh, gue beli yang harga di bawah, benerinnya banyak. Oke. Lo lihat gak sih yang di showroom gue tadi itu ada BMW 46? Iya. Itu beli 45 juta, Den. Oke. Itu minta beresin semua. Gue bilang, "Pak, kalau beresin semua mendingan dijual," gue bilang. Oh, gitu. Saya punya yang kilometer 70.000. Ini harganya di atas 100, gue bilang. "Bapak kalau mobil ini dibenerin semua," gue bilang, "ini bisa lebihin dari itu harganya," gue bilang. Oke. Mendingan jual aja, gue bilang. Kalau cuma hanya sekedar nggak mogok, saya benerin, gue bilang. Oke. Itu aja jeroan mesinnya tuh udah banyak ropos banget. Banyak ropos, udah banyak yang lecet segala macam. Nah, jadi beli BMW itu lo nggak akan nyusahin deh beli BMW, asal belinya yang benar. Udah itu aja. Jangan salah beli, jangan salah bengkel, udah itu aja. Itu inti dari segalanya. Iya. Gua tuh beli E36, E39, kilometer 60.000. Setiap gua ke Pataji, kemana, main ke tempat temen, bengkel-bengkel segala macam, itu mereka cuma, "Bal, ini mobil paling kalau mau dibenerin paling cuma ininya doang," gitu. Hal-hal simpel aja, 1 jutaan, 2 jutaan ngeluarin uang, udah selesai. Nggak ada lagi apa-apaan lagi gitu. Iya. Tapi bukan kanan ya? Bukan, lurus aja. Tapi kalau kita belinya yang harga di bawah, kita beli harganya yang, terus kita juga nggak bisa ngelihat mobil ya. Intinya nggak bisa ngelihat mobil, nggak tahu bedain mobil bagus mana mobil yang nggak bagus gitu. Itu pasti ada aja deh masalahnya. Gue udah pengalaman banget, Den. Gue main BMW itu dari SMA, gue pakai BMW tahun 90-an. Terus gue mulai beli BMW itu dari 2009, 2010 lah ya. Gitu. Udah beli sendiri gitu-gitu. Ya itu udah dulu yang sama seperti orang-orang pada umumnya. Beli yang murah aja. Ini ada pasaran, misalkan let's say 40, ada yang jual 31 nih. Nego lagi. Ya udah. Iya. Pas gue beli lumayan ada aja yang masalah. Baru beli mogok, baru beli ini, baru beli itu, ada aja masalahnya. Dan dulu kan gue nggak pernah berpatokan sama kilometer ya. Dulu tuh nggak pernah gue. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Sekarang ini tuh, udah lihat kilometer deh gitu. Kilometer gini, udah kayak gini aja deh gue beli. Cuma modal 2 juta, koil sama moles, udah selesai. Makanya gue saranin, kalau lo beli... Pakai inspektor? Itu juga baru gue bahas tuh deh. Gimana dong? Jadi inspektor itu dia nggak ngerti tentang mobil Eropa. Kebanyakan ya, kebanyakan. Karena kejadian di tempat gue kemarin. Mobil M46 full standar, dibilang matanya mesinnya gantian. Gue bingung ya, Mas tuh ngerti BMW nggak? Gue bilang, saya baru kali ini, Pak. Nah, gue langsung ngomong sama orang yang manggil inspektor itu. Pak, mendingan Bapak manggil orang bengkel deh, gue bilang. Mendingan Bapak manggil orang bengkel, jangan pakai inspektor ini, gue bilang. Gue nggak nyebut inspektor apa ya. Dan gue lebih merekomendasi buat kalian untuk yang mau beli BMW, cari orang bengkel untuk ngecek mobilnya. Jangan pakai inspektor. Gue kasih tahu aja. Spesialis BMW, spesialis BMW, lo cari bengkel BMW yang ini. Bang, gue mau ngeliat mobil, Bang. Abang mau ini nggak? Ntar saya kasih ini deh, gitu. Mendingan begitu lo. Daripada lo pakai inspektor. Mereka tuh nggak ngerti deh. Kayak kemarin kejadian juga X1 kilometer 70.000. Dibilang metiknya jeduk. Orangnya tuh udah nafsu beli sama gue. Terus tiba-tiba langsung, "Mas, nanti saya kabarin lagi." Lah kok kayak drop gini gitu kan. Gue minta dong. Gue minta sama dia, hasil report dari inspektor itu, dikasih lah ke gue. Gue bilang, "Pak, ini saya kasih jaminan 1000% metiknya nggak akan jeduk," gue bilang. Pada saat dia nyoba, jadi dia masukinnya P dulu baru rem tangan.
Jadi pada saat dia mau masukin ke R, ya ceduk lah. Ngerti, oke. Karena nyangkutnya di P. Yes, itu gitu, udah ngunci. Semua mobil Jepang juga gitu. Sama. Betul, kalau itu. Dan orang itu, inspektor itu udah 2 kali. Yang pertama dibilang mesin gue yang tadi itu, yang kedua masalah matic. Oh gitu ya? Oh gitu mas, kata dia. Pak, ini saya videoin ya, kalau nggak kita video call. Akhirnya gue video call. Pak, ini normal semua. Tadi itu memang saya ngeliat dia itu masukin P dulu, baru ke rem tangan. Oke. Gitu. Oh ya udah mas, saya hari Sabtu ke sana. Pas sampai sana dia cobain segala macam, sampai tuh sampai Malang mobilnya. Mas, alhamdulillah sampai Malang mas. Iya, gue bilang Pak kurang jauh Malang, gue bilang sampai Papua, gue bilang bawanya. Nah ini kalau pulang ke kiri deh. Oh kiri. Kita kiri. Oke. Gitu. Jadi gue akhirnya berpikir, oh ternyata inspektor tuh nggak semuanya ngerti ya, gitu loh. Oke. Mendingan kalau nyari BMW udah cari orang bengkel deh. Kalau enggak lo punya teman yang memang udah lama megang BMW, udah ngerti, nah minta dia gitu, suruh cekin, scanning gitu. Jangan pakai inspektor, karena gue udah pengalaman banget. Apa namanya kalau buat kayak orang-orang awam sebenarnya poinnya apa sih Bang? Kalau ngecek gampang BMW ya? Simple gitu. Gampang ya? Gampang ya? Kilometer udah. Oh gitu ya? Gampang ya udah aja. Udah itu aja. Oke. Lo lihat kilometer, lo pastikan kilometernya bener. Oke. Lo beli. Oke. Udah itu aja. Kayak misalnya mesinnya, kalau misalnya udah ada suara-suara aneh, mendingan mundur dulu deh. Mesin suara aneh juga belum tentu mobil itu rusak juga ya? Belum tentu rusak, kadang-kadang cuma fanbel lah, kadang-kadang cuma tensioner, dan itu kan memang perawatan. Oke, iya juga sih ya? Iya. Benar sih. Sama gampang ya, lo nyalain mesin, lo pegang setirnya gini nih. Getarannya Oh itu ngaruh tuh ya? Itu ngaruh. Jangan masukin D ya. Kalau masukin D, getar engine mounting. Nah itu masih perawatan lah. Tapi kalau misalkan masukin di netral aja atau P, lo nyalain mesinnya kalau nggak lo pegang bodinya berarti kondisi kompresi mesinnya. Gitu. Iya. Harusnya ini kan anteng. Iya, anteng. Mobil ini anteng banget. Anteng banget kan? Anteng. Kayak nggak mesin nggak hidup. Iya, itu kompresi namanya. Gitu. Berarti flow keluar masuknya oli, pembakaran itu berarti sempurna. Gitu. Dan itu mempengaruhi konsumsi BBM tuh. Oh pasti. Ini Bang? Pasti. Iya nih gitu. Oke, kita udah sampai nih. Betul. Pasti deh. Dan itu yang sedang gua rasakan tuh Bang. Pada Corolla Altis gue. Kenapa getar? Iya, getar. Gokil. Udah sampai teman-teman di showroomnya Om Iqbal. Dan sensasi membawa mobil low kilometer ternyata begitu asik. Enak ya? Asik Bang. Oke, kita lanjut ya Bang, depan Bang. Ayo. Oke, gue baru selesai test drive mobilnya Om Iqbal E36 tahun 97. Ternyata low kilometer. Nah, ini baru clear, fix. Kalau kemarin kan lo bilang beda Den. Lo kalau ngerasain, gue masih di awang-awang tuh. Masa iya sih gitu kan? Beda. Karena gue belum pernah ngerasain Bang. Bedanya baru ngerasain. Lo bener-bener low kilometer bawaan pabrik sama walaupun yang sudah direstorasi gitu. Oh nih, tapi kan mesinnya semua udah part-partnya diganti baru. Itu rasanya ya akan beda, benar sih. Clear gokil. Dan mobil ini tahun 97 udah sekian puluh tahun masih enak dibawanya, kedap, sensasi membawa mobil Eropa, dalam hal ini BMW E36 tahun 97. Wah, ini gokil nih. Ini kondisinya apa nih? Kalau misalnya grade-nya apa? A, B. Oke, gitu ya Bal ya. Dan ini akan lu lepas juga di mobil ini Bal ya? Lepas. Gitu ya. Salah satu mobil yang akan dilepas juga Om Iqbal. Iya. Lu kalau ada yang mau berminat, jadi hubungin ke lu Bal ya? Iya, boleh. Seperti biasa di sosial medianya, nomor WA-nya gue cantumkan. Teman-teman bisa hubungi Om Iqbal. Gitu ya. Jadi Bal, ngomongin low kilometer, pengalaman lo, statement lo kemarin juga mungkin sebagai closing statement ada yang ingin disampaikan? Cari sesempurna mungkin. Asik. Simpel padat. Nyari mobil BMW itu sesempurna mungkin. Gitu ya. Jangan salah bengkel, jangan salah beli, jangan salah bengkel. Oke, cukup sekian konten kali ini teman-teman. Test drive mobil E36 tahun 97 dan itu luar biasa. Ternyata benar. Gimana komentar lo? Mungkin punya pengalaman juga perihal mobil yang low kilometer. Silakan komen di kolom komentar dan komentarlah secara bijak. Jangan lupa juga follow media sosial Om Iqbal. TikTok, Instagram, YouTube juga, dan jangan lupa juga follow media sosial gue.
subscribe YouTube channel gue, share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace. Something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling, bitch, I'm